Pemirsa, seorang lansia tewas akibat ditabrak truk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga supir truk salah menginjak pedal gas saat keluar dari parkiran toko. Diduga karena salah menginjak pedal gas, sebuah truk menyeruduk gerobak pedagang ketupat sayur dan pagar rumah warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta pagi tadi. Peristiwa ini menyebabkan seorang wanita lansia pelanggan ketupat sayur tewas mengenaskan akibat terhimpit truk dan pagar rumah. Kencangnya hantaman juga mengakibatkan gerobak ketupat sayur dan pagar rumah warga hancur berantakan. Menurut pemilik rumah, pengemudi hendak memindahkan truk dari parkiran toko di seberang lokasi kejadian. Namun tiba-tiba truk melaju dengan kecepatan tinggi dan baru berhenti setelah menghantam pagar rumah. Tukang ketupat sayur, biasa setiap pagi depan rumah saya. Ya. Nah, di situ ada truk ekspedisi, arahnya kepalanya udah ke sini. Nah, mungkin dia antara mau ngegas sama ngerem mungkin salah, ketuker kali. Kenceng nabrak di sini. Di sini ada tukang ketupat sayur, ada tukangnya, ada ibu-ibu, nenek-nenek lagi duduk makan sama tukang gojek banget. Mungkin itu kan turunan tuh. Kepalanya di depan, udah arah mau keluar. Mungkin antara gas sama rem dia ketuker kali kan. Pasca kejadian, truk beserta pengemudinya telah diamankan petugas kepolisian. Sementara korban meninggal dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Modus baru pencurian menimpa sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Barat. Pencuri berkedok sebagai tukang yang menerima pesanan untuk membongkar isi rumah. Beberapa saat sebelum dirampok, rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini dalam kondisi rapi dan lengkap dengan berbagai perabotan serta hiasan. Kemudian usai dirampok, kondisi di dalam rumah menjadi porak-poranda. Perampok mencuri ubin marmer, kusen, tiang penyangga atap, dan lampu hias. Diduga rumah ini dirampok oleh sejumlah orang yang mengontrak rumah ini. Petugas keamanan dan warga sekitar tidak mencurigai aksi para perampok ini. Mereka mengira rumah ini memang sedang direnovasi. Aksi perampokan diperkirakan terjadi selama 2 pekan. Ya kayak orang kerja proyek begitu biasa, maksudnya nggak mencurigakan begitu. Ya pokoknya orang kalau ngeliat sampai kerja proyek lah, kerja mandir ya, ngobrol ya biasa yang kerja juga. Berapa lama, Bang? Sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan ya, Bang. Pas ketahuan ya tahu datang polisi aja. Oh, datang polisi tiba-tiba. Iya. Bang, ini rumah kosong udah berapa lama sih, Bang? Lama, udah lama sekali nih. Setahun ada, Bang? Ya setahunan lebih ya. Oh, setahun lebih. Polisi menangkap 3 terduga pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Kini para pelaku masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi capres pilihan anak muda versi survei indikator politik Indonesia. Anies dan Ganjar bahkan menyingkirkan nama besar Prabowo Subianto. Di sini mahal. Kontestasi Pilpres 2024 mulai memanas. Sejumlah nama besar pun kerap keluar masuk radar bursa pencapresan. Yang terbaru, Indikator Politik Indonesia merilis survei yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh yang paling banyak dipilih anak muda untuk menjadi presiden. Ada nama loyalis PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 15,2% responden memilih Anies Baswedan. Sementara 13,7% responden memilih Ganjar Pranowo. Di peringkat ketiga hingga 5 ada nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, hingga Prabowo Subianto. Survei digelar selama bulan Maret dengan melibatkan 1.200 responden. Pemilih terbanyak dalam survei tersebut berusia 19 tahun dan berasal dari etnis Jawa.
Terkait hasil survei ini, sejumlah kader baik dari PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra menilai perjalanan menuju 2024 masih panjang dan memerlukan kerja nyata untuk meraih simpati publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa saja yang membuat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi pilihan anak muda sebagai calon presiden? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan kami masih berupaya menghubungi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, dan sudah bergabung juga bersama kami peneliti Indikator Politik Indonesia Adam Kamil. Selamat sore Pak Adam dan Pak Andreas. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Adam terlebih dahulu. Pak Adam, 2024 kan masih cukup jauh, masih terbuka kesempatan untuk berbagai perubahan, termasuk juga RUU Pemilu tidak bisa kita kesampingkan. Apa kemudian atau seberapa akurat hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia ini? Tentu saja untuk saat ini situasinya akan tergantung dengan dinamika ke depan. Kalau saat ini ya hanya saat ini aja gitu. Memang ke depan ini waktu masih panjang, dan kemudian juga yang kita potret pun untuk kalangan anak muda ini masih ada sekitar 30-31% yang belum menentukan pilihan. Memang dibandingkan dengan survei secara umum, ini kan anak muda aja. Kalau yang survei publik secara umum memang Prabowo masih di atas gitu. Tapi untuk kalangan muda saat ini memang situasinya sangat cair gitu. Kemungkinan besar ini karena memang masih sangat jauh pemilunya, sehingga isu-isu terkait Pilpres 2024 ini masih belum jelas arahnya. Kemudian juga yang kedua menurut saya itu kemungkinan ada faktor situasi perekonomian yang saat ini masih mengalami stagnasi karena persoalan wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kemudian celah-celah peningkatan kredibilitas calon-calon yang terutama adalah pejabat publik, gubernur, menteri, itu menjadi agak kesulitan gitu untuk bergerak di tingkat masyarakat. Baik, kita ke Pak Andreas. Pak Andreas, ada 3 nama menduduki survei paling atas dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Yang pertama ada Anies Baswedan 15,2%, lalu disusul Ganjar Pranowo 13,7%, dan selanjutnya ada Ridwan Kamil 10,2%. Tanggapan Anda dari partai politik PDI Perjuangan seperti apa? Ya, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa ya kita lihat bahwa Pilpres itu masih cukup panjang, tapi pemilih yang disurvei ini adalah pemilih dengan usia 17 sampai 21 tahun. Jadi ini kategori pemilih awal, pemilih pemula lah. Mereka yang 17-18 tahun ini pasti baru pertama kali akan memilih. Yang 21 tahun mungkin sudah pernah memilih gitu. Tapi menurut saya ini penting untuk menjadi paling tidak ukuran ke depan, melihat kira-kira pilihan untuk anak-anak muda ini ke arah mana gitu. Dan kalau kita lihat dari hasil ini sebenarnya di 4 besar itu semuanya anak-anak muda. Artinya yang generasi muda lah. Kalau kita lihat Pak Anies ini ya generasi muda, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, juga Pak Sandiaga Uno yang di 4 besar ini. Tapi dengan selisih tingkat elektabilitas yang juga masih belum terlalu jauh lah antara satu dengan yang lain. Baik. Tapi juga harus kita perhatikan di sini bahwa yang belum menentukan pilihan juga masih banyak. Artinya sekitar 30%-an lebih itu belum membuat pilihan di sini. Masih ada kans di situ ya. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Syarif dari Gerindra. Pak Syarif, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, melihat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, nama Pak Prabowo yang diusung dan diagung-agungkan Partai Gerindra ini merosot ke bawah Pak di kalangan milenial. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebagai hasil survei itu kan ada metode ya, bisa dikatakan ya bagus ya, itu harus menjadi referensi kita menjadi masukan kepada kami untuk menjadi kajian apa sesungguhnya latar belakang pemilih milenial
menjatuhkan pilihannya seperti itu. Ya menurut saya bagus, kita hormati, kita hargai hasil survei dari indikator. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi. Yang di sini hadir siapa ya? Ada Pak Adam Kamil di sini. Oh Pak Adam ya, terima kasih. Ini menjadi referensi ya, menjadi bahan buat kami untuk melakukan untuk menyusun strategi ke depannya ya Pak ya, untuk menggait hati milenial atau seperti apa ini? Oh iya tentu. Tapi jangan juga dicatat juga. Tapi kan ada perbedaan itu ya, kalau yang dari capresnya seperti itu, tapi dari partainya itu kan justru peringkat 1 ya. Itu juga menjadi bahan kami untuk melakukan evaluasi mengapa Gerindra partainya itu terbesar dipilih kalangan milenial, tetapi di capresnya angkanya seperti itu. Ya, Pak Syarif, nama Anies Baswedan justru berada di peringkat 1. Anda juga sebagai anggota DPRD DKI Jakarta melihatnya apakah memang ini bukti pencapaian atau keberhasilan seorang Anies Baswedan di DKI Jakarta? Ya itu kan Pak Anies kan sebetulnya bukan tokoh lokal ya. Sejak awal Pak Anies kita tahu ya, dia punya rekam jejak yang panjang dalam soal capres mencapres ini ya. Dari tahun 2000 tepatnya 2014 ya, itu kan pernah mengikuti konvensi Partai Demokrat untuk capres, ya kan? Kemudian di 2014 bergabung dengan Pak Jokowi, dan sampai sekarang Pak Anies sebetulnya tokoh nasional yang bekerja untuk daerah. Saya ya, karena itu tidak heran kalau Pak Anies ditempatkan seperti itu. Pak Andreas, Anies Baswedan seorang tokoh nasional yang saat ini bekerja di daerah. Tanggapan Anda? Ya, beliau dengan posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta, begitupun dengan Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya ini merupakan daerah-daerah yang menjadi pusat pemberitaan gitu. Kita tahu, saya kira semua media juga mengarah pada apa yang terjadi di Jakarta, dan di situ ada gubernur DKI tentunya. Begitupun dengan Jawa Tengah, begitupun dengan di Jawa Barat. Sehingga kalau hasil seperti ini sebenarnya tidak mengejutkan juga gitu. Apalagi di tengah situasi seperti pandemi COVID ini yang sejak setahun terakhir ini, bagaimana kepala daerah dengan perannya masing-masingnya di daerah itu menjadi pusat pemberitaan, dan saya kira itu yang kemudian menjadi faktor anak-anak muda, karena referensi anak-anak muda jadi momentum relatif, ya Pak Andreas ya. Momentum betul, karena referensi anak-anak muda kan relatif ya mereka baru mulai mengenal tokoh-tokoh, dan referensi mereka yang mereka gunakan adalah media, baik media mainstream maupun media sosial, media elektronik yang mereka tiap hari mereka ikuti gitu. Pak Andreas, kalau Pak Ganjar ada di posisi kedua, apakah Pak Ganjar ini menjadi salah satu kandidat untuk capres mewakili PDI Perjuangan nanti, Pak? Mungkin ada bocoran? Itu masih jauh, masih 2024, masih sangat jauh. Artinya, dan kita tahu selama ini keputusan-keputusan untuk Pilpres itu kan biasanya mendekati hari-hari hanya untuk diambil keputusan. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ini akan ke depan, ya itu masih terlalu jauh. Gitu. Tapi menjadi salah satu kader unggulan, betul ya Pak? Saya kira ini kan rakyat yang memberikan penilaian, dan apakah ini menjadi referensi kita lihat di dalam dinamika politik dalam perkembangan beberapa waktu ke depan sampai menuju pada 2024 nanti. Baik. Pak Adam, ada alasan khusus mengapa survei ini dilakukan secara spesifik kepada anak muda? Memang kita juga alasan khususnya itu adalah kita ingin menguji pada dasarnya anak-anak muda ini kan lanjut generasi berikutnya gitu. Jadi di masa yang akan datang tentu saja akan tergantung sama anak-anak muda. Dan memang begitu kita melihat hasilnya, kita pun melihat bahwa anak-anak muda kita ini ternyata juga cukup mengerti dengan persoalan-persoalan bangsa, kemudian bisa berpendapat terkait dengan apa yang kita tanyakan. Misalkan seperti evaluasi terhadap kinerja demokrasi,
gitu. Kemudian evaluasi terhadap kinerja presiden misalnya begitu, itu secara umum mirip sekali dengan temuan survei dari hasil publik secara umum ya gitu. Jadi pada dasarnya hanya itu, kita ingin menguji bahwa bagaimana sih respon anak-anak muda terhadap isu-isu sosial politik di negara kita. Itu aja. Baik, apakah cukup tolak ukur anak muda ini menjadi tonggak ukur nanti ke depan nama-nama kuat ini menjadi nama-nama akan yang bersaing di bursa Capres 2024? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa tetap bersama kami di Ayu Sore.